Kapan Indonesia masuk era nuklir? Ini adalah gagasan yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Beliau pernah menyampaikan, untuk menjadi bangsa besar, Indonesia harus menguasai nuklir dan antariksa. Apakah ini saatnya? Presiden Prabowo telah beberapa kali menyinggung soal nuklir. Bahkan Pak Hasyim Joyo Hadikusumo telah menyampaikan wacana ini berkali-kali di berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Ikuti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jendela Genderang, kita jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya ingat tokoh politik sekaligus paranormal yang selalu mengenakan pakaian hitam, Pak Permadi, bukan Permadi Arya ya. Pak Permadi almarhum pernah menjuluki Pak Prabowo sebagai Soekarno kecil atau Little Soekarno. Gaya pidato yang berapi-api dan selalu mengedepankan nasionalisme, patriotisme, bangsa besar, persatuan, membangkitkan semangat yang menyala-nyala, selalu bersama rakyat, dan seterusnya. Ada kesamaan antara Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo. Bahkan gaya berpakaian Prabowo pun meniru gaya Soekarno dengan kemeja putih atau polos berkantong 4, lengkap dengan tutup kantong atau tutup saku. Dengan pakaian seperti itu, mungkin Pak Prabowo merasa menjadi Soekarno atau titisan Soekarno. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata dalam soal nuklir, urusan nuklir, beberapa waktu yang lalu ketika pidato di Kongres ke-6 Partai Demokrat, Pak Prabowo kembali melantangkan nuklir dengan mengutip kata-kata Bung Karno. Kita simak pidatonya Pak Prabowo. Hampir setiap presiden punya peranan karena waktu berbeda-beda. Bung Karno pejuang menghadapi masalah ideologi, menghadapi gangguan dari mana-mana. Visi tetap jelas. Beliau walaupun masih berurusan dengan macam-macam, visinya jelas. Bahkan beliau membentuk Badan Tenaga Atom. Waktu rakyat masih lapar, beliau berpikir nuklir. Nuklir bukan hanya untuk senjata, tidak. Tapi ternyata nuklir untuk kesehatan, nuklir untuk benih padi, terutama nuklir untuk energi. Ternyata energi terbarukan, energi paling bersih diantaranya nuklir. Pak Prabowo mengingatkan kembali visi Bung Karno untuk membangun nuklir yang dimanfaatkan untuk pertanian, untuk kesehatan, untuk industri, maupun untuk energi atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Bahkan Pak Prabowo mengingatkan pentingnya lembaga tenaga atom yang didirikan oleh Bung Karno kala itu. Dari gesturnya, Pak Prabowo seperti menginginkan kembali
berdirinya lembaga khusus yang mengurusi nuklir atau atom. Bagaimana menurut pendapat sobat sekalian? Tulis di kolom komentar ya. Pada saat peletakan batu pertama pembangunan reaktor nuklir di Bandung pada tahun 1961, Bung Karno mengucapkan kata-kata yang tidak terlupakan. Kalau ingin pertahankan perdamaian, pergunakan nuklir untuk kesejahteraan. Itulah visi Bung Karno saat Indonesia masih banyak permasalahan ideologi, kemiskinan, politik, perpecahan, pemberontakan, persoalan wilayah, bentuk negara, dan lain-lainnya. Namun Bung Karno punya visi jauh ke depan, ditandai dengan membangun reaktor nuklir pertama di Bandung. Secara geopolitik, reaktor nuklir ini menjadi simbol kemajuan teknologi, simbol kekuatan Indonesia, di mana sebagian besar bangsa-bangsa lain di dunia belum memiliki reaktor nuklir. Bahkan reaktor nuklir Bandung berhasil mengekspor radioisotop ke luar negeri termasuk Singapura. Nah, ini adalah kejayaan masa lampau. Bagaimana nasib nuklir Indonesia ke depan? Mungkin saat ini adalah momentum yang sangat krusial menentukan maju atau tidaknya nuklir di Indonesia. Karena kebijakan nuklir sangat ditentukan oleh willingness, kemauan pemerintah dan DPR yang kuat dan tentu didukung oleh rakyat. Dalam rapat dengar pendapat DPR dengan Bapeten beberapa waktu yang lalu, anggota DPR mendesak untuk segera dibentuk kembali badan pelaksana sesuai amanah Undang-Undang 10 tahun 1997 mengenai ketenaganukliran, sebagaimana kita saksikan cuplikan video berikut ini. Pertama, saya ingin bertanya interaktif kepada Kepala Bapeten. Ini dulu Undang-Undang Nuklir Nomor 10 Tahun 97 itu badan apa saja yang diatur? Bapeten, Batan juga di situ. Dan badan pelaksana, Pak. Kenapa? Badan pengawas dan badan pelaksana. Badan pengawas dan badan pelaksana. Badan pengawas adalah Bapeten. Bapeten, Badan pelaksana Batan. Batan. Saya pikir pimpinan ini, saya pikir dasar daripada rapat ini perlu menjadi satu penegasan. Kita perlu bersurat kepada pihak-pihak terkait, terutama pemerintah, bahwa di dalam rangka bagaimana kita ingin mengoptimalkan pemanfaatan nuklir, bahwa ada langkah-langkah strategis yang perlu kita ambil. Bahwa antara lain bagaimana kita ingin menghidupkan Batan. Kita mendengar bahwa di dalam EBET, energi baru terbarukan, bahwa nuklir ini merupakan salah satu yang akan kita berdayakan, yang akan kita bangun. Pada high gas scenario, itu mungkin PLTN dalam 15 tahun ke depan akan dibangun 5 giga. Tetapi pada moderate gas skenario, PLTN ini bisa dioptimalkan, didorong menuju kepada 10 giga. Dan karena sampai hari ini Undang-Undang Nuklir Nomor 10 Tahun 97 belum pernah dicabut dan tidak pernah diratifikasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, saya pikir tidak ada masalah. Masih berlaku ini. Sehingga kami pikir terkait dengan ini kita perlu melakukan satu langkah-langkah regulasi, legislasi yang menarik kembali ini Batan untuk kita hidupkan, dan kemudian ditarik kembali sebagai mitra Komisi 12 karena terkait dengan energi dan terkait dengan melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97. Presiden dan DPR
menurut pendapat saya telah memberikan sinyal kuat perlunya kelembagaan khusus yang kuat untuk mendukung realisasi PLTN dan aplikasi nuklir untuk kesejahteraan. Namun masih melihat dukungan masyarakat untuk mengeksekusinya. Rencana pembangunan PLTN sudah dituliskan di dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045. Apakah mungkin itu baru wacana saja karena belum ada tanda-tanda yang operasional dalam bentuk deklarasi, peta jalan, anggaran, RUPTL yang eksplisit, organisasi khusus untuk membangun PLTN? Seiring dengan menguatnya rencana pembangunan PLTN akhir-akhir ini, bagaimana akhir ceritanya? Apa langkah real yang akan segera dilakukan baik oleh pemerintah maupun DPR? Bagaimana pendapat sobat jendela benderang sekalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Untuk mewujudkan cita-cita Bung Karno, Pak Prabowo masih diliputi persoalan besar dalam negeri, persoalan politik transisi yang belum selesai sepenuhnya, bayang-bayang kekuasaan rezim sebelumnya, kasus-kasus besar yang belum terselesaikan, dari masalah timah, pagar laut, hingga korupsi Pertamina. Ini tentu akan menyita perhatian dan energi Pak Prabowo dan juga menyita perhatian masyarakat luas. Untuk membangun PLTN perlu kesiapan yang matang, lokasi, perizinan, teknologi yang akan dipilih, keberterimaan masyarakat, dan yang paling penting adalah pemerintahan yang bersih, jauh dari kepentingan kelompok tertentu atau politik praktis. Jangan nantinya PLTN hanya dijadikan proyek untuk mencari keuntungan beberapa pihak saja. PLTN adalah untuk kepentingan masyarakat yang melayani hajat hidup orang banyak. Harus sesuai dengan semangat dan jiwa UUD 45, negara yang melindungi rakyatnya. Cita-cita dan harapan Bung Karno dapat diwujudkan oleh Pak Prabowo dengan catatan semua persoalan besar di negeri ini yang terjadi akhir-akhir ini harus diatasi dan diselesaikan terlebih dahulu dengan penegakan hukum yang transparan dan seadil-adilnya. Jangan menciderai rakyat untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan publik atau public trust yang sangat diperlukan untuk membangun PLTN. PLTN untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kedaulatan energi bangsa, untuk menjaga sustainability dan kelangsungan republik ini, untuk anak cucu kita. Bagaimana pendapat sobat sekalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.